petting itu bisa dua-duanya, intinya tidak ada penetrasi dan tidak ada orang berasumsi bahwa itu tidak langsung terjadi pertukaran cairan kemaluan karena tidak ada penetrasi. Tapi kita perlu ingat bahwa ada orang yang petting dengan barrier, misalnya pakai celana dalam gitu atau enggak. Kita harus ingat bahwa yang nomor satu, kehamilan atau menularnya sexual transmitted disease itu selama dia terjadi kontak dengan cairan tubuh. Kalau pertanyaan saya, kalau misalnya dia pakai celana dalam deh, apakah cairan tubuhnya tetap tidak tertukar? Pasti dong, masih ada yang tertukar. Kenapa? Karena di kain tersebut masih ada poringnya. Satu, kedua, oh dok, kalau kayak gitu kemungkinan STD masih ada, jelas. Selama ada pertukaran, ada kontak dengan cairan tubuh orang lain, pasti kemungkinan STD masih ada. Satu. Kedua, hamil. Berarti nanti spermanya disaring dong sama celana dalamnya, nggak bisa nyebrang. Jangan salah, sperma itu kecil sekali. Kalau misalnya, bisa nggak ada kejadian nggak kayak gitu? Ada yang bisa. Berarti bagus banget spermanya? Mungkin. Jadi yang terjadi apa? Sperma itu jauh lebih kecil daripada pori yang ada di kain. Walaupun dia pakai kain, apalagi kalau dia benar-benar petting tanpa menggunakan ada barrier yang lain, ada kain, ada celana dalam atau yang lain, pasti otomatis kemungkinan kehamilannya ada nggak? Ada sekali. Karena apa? Satu, sperma bisa berenang ke atas. Jadi saran saya tetap nomor satu, STD dan kehamilan itu bisa dicegah dengan menggunakan kondom. Kondom itu aja sendiri dibuat serapat mungkin supaya apa? Tidak terjadi transmisi sperma maupun cairan kemaluan atau cairan dari cairan tubuh pasien. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena satu, diperlukan self control yang sangat baik dari seorang laki-laki untuk memastikan bahwa dia bisa mengontrol kapan dia ejakulasi. Which is, kalau kebablasan, selesai sudah. Bisa nggak ditarik? Nggak bisa. Kalau sperma udah masuk ke dalam, selesai lah ya. Satu itu. Kedua, jangan lupa bahwa seorang laki-laki itu juga mengeluarkan cairan namanya precum. Precum itu keluar kapan? Sebelum ejakulasi. Dan precum itu 17% ada cairan spermanya. Nanti saat seorang laki-laki itu bilang nanti bisa jadi masalah di akhir, kenapa? Loh, saya udah ejakulasi di luar kok, tapi kenapa kamu hamil? Nah, lupa ada precum. Jadi hati-hati. Kemungkinan untuk kehamilan tetap ada selama tidak menggunakan proteksi dengan benar.